Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Indika Putri dari kelas 5 IKRA. Di sini saya akan mereview jurnal yaitu tentang cloud computing. Yang pertama jurnalnya tentang analisa layanan cloud computing. Ini jurnalnya. Yang ditulis oleh Wawan Setiawan, Nurul Fajriyah, Tobias Duha, tahun 2022. Sumber Jurnal Informatika Vol 1 nomor 1 Maret 2022. Jurnal ini berlatar belakang membahas bagaimana teknologi cloud computing menjadi solusi efisien di era digital. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengakses sumber daya dan aplikasi dari mana saja tanpa balasan perangkat. Tujuannya untuk memperkenalkan konsep dasar, karakteristik, dan model penerapan cloud computing kepada pembaca umum. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan deduktif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah tentang layanan, model, dan implementasi. Cloud computing. Hasil kajian menunjukkan 5 karakteristik utama cloud computing, serta 3 model layanan utama, 4 model implementasi publik, privat, hybrid, community cloud. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya memberikan penjelasan konseptual dasar yang mudah dipahami bagi pembaca pemula. Terus terstruktur pembahasan sistematis dan mencakup semua model layanan utama. Kekurangan jurnal ini tidak disertai data empiris atau studi kasus konkret. Terus pendekatan hanya literatur, belum menjelaskan implementasi nyata. Kesimpulan dari jurnal ini, cloud computing adalah solusi penting untuk efisiensi sumber daya dan akses fleksibel di era digital. Namun, keamanan dan kesiapan infrastruktur harus diperhatikan sebelum implementasi. Saran untuk jurnal ini yaitu disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel lebih luas dan membahas integrasi cloud dengan keamanan siber. Untuk jurnal yang kedua, judulnya Analisis Efektivitas Penggunaan Teknologi Cloud Computing dalam Peningkatan Bisnis. Ini untuk jurnalnya. Yang ditulis oleh Agus Fortiman Telaubanua tahun 2025. Sumbernya Jurnal Ilmu Ekonomi Pendidikan dan Teknik Vol 2 nomor 2 Januari 2025. Ringkasan dari jurnal ini yaitu berlatar belakang cloud computing berkembang pesat dan diadopsi banyak perusahaan karena kemampuannya menekan biaya infrastruktur, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kolaborasi kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas teknologi tersebut terhadap efisiensi bisnis. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif melalui survei dan wawancara dengan beberapa perusahaan pengguna cloud. Data analisis menggunakan teknik statistik sederhana untuk melihat pengaruh cloud terhadap efisiensi dan produktivitas. Hasil dari jurnal ini yaitu sekitar 75% responden mengalami peningkatan efisiensi operasional, 70% menghemat biaya, dan 80% merasa lebih fleksibel dalam menjalankan bisnis. Cloud computing terbukti membantu perusahaan beradaptasi cepat terhadap kebutuhan pasar. Kelebihan dari jurnal ini menggunakan data survei dan pendekatan analisis kuantitatif. Terus relevan untuk dunia bisnis modern, menyediakan kerangka penelitian yang direplikasi. Kekurangan dari jurnal ini tidak disebutkan secara jelas jumlah dan jenis perusahaan yang menjadi responden. Faktor eksternal seperti keamanan dan kebijakan belum dibahas mendalam. Untuk kesimpulan jurnal ini yaitu cloud computing efektif meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya bisnis, namun perusahaan harus memperbaiki aspek keamanan data dan kesiapan sumber daya manusia.
Saran untuk jurnal kedua ini diperlukan penelitian lanjutan dengan studi lapangan terhadap perusahaan yang telah menerapkan cloud computing agar hasil lebih praktis. Organisasi juga disarankan membuat kebijakan keamanan data internal yang jelas. Untuk jurnal ketiga, judulnya Analisis Ancaman Keamanan dalam Penggunaan Teknologi Cloud Computing. Yang ditulis oleh Fakhrur Rozi, Anton Maulana Ibrahim, dan Eka Pujiastuti tahun 2024. Sumber Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Komputer, Vol 14, nomor 3, Mei 2024. Jurnal ini berlatar belakang peningkatan adopsi cloud computing membawa resiko keamanan baru terutama terkait kebocoran data dan serangan siber. Penelitian ini meninjau ancaman keamanan dan perspektif organisasi dan manajemen risiko. Metode yang digunakan menggunakan metode studi literatur dengan analisis dari penelitian terdahulu. Fokus pada aspek organisasi dan risiko operasional. Kajian diarahkan untuk membangun kerangka kerja keamanan yang komprehensif. Hasil dari jurnal tersebut, ancaman utama yang ditemukan meliputi kebocoran data, serangan siber, kesalahan konfigurasi, dan akses tidak sah. Penelitian ini menyarankan penerapan strategi mitigasi seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga keamanan informasi organisasi. Hasil dari jurnal tersebut yaitu ancaman utama yang ditemukan meliputi kebocoran data, serangan siber, kesalahan konfigurasi, dan akses tidak sah. Penelitian ini menyarankan penerapan strategi mitigasi seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga keamanan informasi organisasi. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu menyajikan kajian mendalam berbasis literatur ilmiah internasional, fokus pada keamanan, aspek yang sering diabaikan dalam studi cloud, memberikan solusi praktis berupa kerangka kerja, mitigasi risiko. Kelemahan untuk jurnal tersebut yaitu belum diuji secara empiris di lapangan, fokus hanya pada sektor keuangan dan kesehatan kurang umum. Kesimpulan jurnal ini, cloud computing memberikan banyak manfaat, tetapi resiko keamanan perlu dikelola dengan strategi dan kebijakan yang tepat. Saran untuk jurnal ini yaitu penelitian lanjutan perlu menguji kerangka manajemen risiko yang diusulkan di berbagai sektor agar bisa diimplementasikan secara nyata. Untuk jurnal selanjutnya, yaitu berjudul Analisis Resiko Keamanan Data pada Platform Cloud Computing. Ini untuk jurnalnya. Jurnal tersebut ditulis oleh Habib Rizky Kurniawan, Irfan Nur Sofianto, Muhammad Fakih Habibur Rahman pada tahun 2022. Sumber jurnal ini Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta, Juli 2024. Latar belakang jurnal ini yaitu banyak organisasi Indonesia mengadopsi cloud untuk efisiensi tetapi menghadapi resiko keamanan data seperti serangan siber dan kebocoran informasi. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan studi literatur dan studi kasus pada beberapa perusahaan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil dari jurnal ini yaitu resiko paling umum adalah serangan DDoS, kesalahan konfigurasi, dan lemahnya pengelolaan akses. Penulis menyarankan audit berkala, pelatihan keamanan, enkripsi data, dan pemilihan penyediaan cloud terpercaya. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya memadukan teori dan studi kasus nyata, memberikan strategi mitigasi yang konkret, validasi dilakukan dengan pakar keamanan. Kelemahannya yaitu belum menyajikan data
kuantitatif, fokus hanya pada risiko keamanan dan membahas manfaat cloud secara seimbang. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu keamanan data cloud perlu menjadi prioritas utama organisasi dengan melakukan audit rutin dan pelatihan karyawan secara berkala. Saran untuk jurnal ini perlu pengembangan standar keamanan nasional untuk layanan cloud di Indonesia serta peningkatan kesadaran keamanan bagi pengguna. Untuk jurnal terakhir yaitu berjudul Pengenalan dan Implementasi Teknologi Cloud Computing untuk Optimalisasi Manajemen Data. Untuk jurnalnya ini yang ditulis oleh Bhaskar Sinaga, Jijon Rapita Salgala, Nera Mayana, Ademai Luki Hareva tahun 2025. Sumber jurnal ini yaitu Jurnal PKM TIK Vol 2 nomor 3 2025. Jurnal ini berlatar belakang Koperasi Kencana Bakti masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data, sehingga beresiko kehilangan dan sulit diakses. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan cloud computing untuk efisiensi kerja koperasi. Metode yang digunakan dilaksanakan sebagai program pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan praktik penggunaan Google Drive serta Google Workspace untuk manajemen data koperasi. Hasil dari jurnal ini yaitu staf koperasi mengalami peningkatan keamanan pengelola data digital, meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan keamanan penyimpanan. Teknologi cloud terbukti membantu transformasi digital koperasi. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya aplikasi langsung di lapangan, memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi lembaga sasaran, menggunakan pendekatan partisipatif. Untuk kekurangannya, tidak disertai analisis keamanan dan efektivitas jangka panjang, terbatas pada satu lokasi penelitian. Kesimpulan dari jurnal ini, implementasi cloud computing di koperasi meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan keamanan data. Saran untuk jurnal ini, diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan cloud serta perluasan implementasi di koperasi. Untuk jurnal selanjutnya yaitu analisis hukum perlindungan data pribadi dalam sistem cloud computing. Untuk jurnalnya ini yang ditulis oleh Tobi Haryadi tahun 2025, sumber majalah Civitas Akademik STIH Sumpah Pemuda Vol 31 nomor 1 tahun 2025. Untuk ringkasan jurnal ini yaitu cloud computing berkembang pesat namun menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Hasil menunjukkan masih ada banyak celah hukum dan perbedaan yurisdiksi. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu analisis hukum mendalam dan relevan dengan konteks Indonesia. Kekurangannya kurang membahas solusi teknis atau implementasi keamanan cloud. Kesimpulan, cloud computing adalah solusi penting untuk efisiensi sumber daya dan akses data fleksibel di era digital. Namun, keamanan dan kesiapan infrastruktur harus diperhatikan sebelum implementasi. Saran untuk jurnal ini yaitu diperlukan harmonisasi hukum internasional dan regulasi lebih ketat bagi penyedia cloud. Untuk jurnal selanjutnya yaitu pemanfaatan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi bisnis pada platform Google Cloud. Jurnalnya ini. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Abdi Rainanda tahun 2025. Sumber Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika Vol 9 nomor 1 tahun 2025. Ringkasan dari jurnal ini yaitu penelitian membahas pemanfaatan Google Cloud Platform GCP untuk efisiensi bisnis melalui simulasi penggunaan aplikasi
aplikasi engine dan Firestore, metode studi literatur dan implementasi simulasi yang digunakan. Hasil menunjukkan efisiensi biaya hingga 70% dan percepatan pengembangan aplikasi 40%. Efisiensi operasional 70% menghemat biaya dan 80% merasa lebih fleksibel dalam menjalankan bisnis. Cloud computing terbukti membantu perusahaan beradaptasi cepat terhadap kebutuhan pasar. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya terdapat data kuantitatif yang mendukung efisiensi. Untuk kekurangannya belum ada studi implementasi nyata di perusahaan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu GCP efektif untuk mendukung efisiensi bisnis digital. Saran untuk jurnal ini perlu penelitian lanjutan tentang keamanan dan biaya jangka panjang. Jurnal selanjutnya yaitu analisis keamanan data pada layanan cloud computing studi kasus Google Drive. Untuk jurnalnya ini yang ditulis oleh Erika Mutiara Dewi, Misbahu Surur, Maulana Izaki tahun 2025. Sumber jurnal ini Jurnal Batirsi Vol 9 nomor 1 tahun 2025. Ringkasan dari jurnal ini yaitu studi ini mengevaluasi keamanan Google Drive menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur, wawancara, dan simulasi. Hasil menunjukkan keamanan cukup baik, namun masih ada celah akibat rendahnya literasi digital pengguna. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kombinasi metode kualitatif dan praktis. Kelemahannya fokus hanya pada satu platform, Google Drive. Kesimpulan dari jurnal ini, pengguna menjadi faktor penting dalam keamanan cloud. Saran untuk jurnal ini edukasi literasi digital dan kebijakan privasi lebih transparan. Untuk jurnal selanjutnya yaitu tren keamanan sistem cloud computing di masa kini dan di masa mendatang. Jurnalnya ini yang ditulis oleh Irgi Dwi Putra tahun 2023, sumber Universitas Komputer Indonesia, Research Proposal 2023. Ringkasan dari jurnal ini yaitu kajian pustaka yang menganalisis tren keamanan cloud di berbagai sektor. Hasil menunjukkan cloud membantu efisiensi tinggi namun masih rawan terhadap serangan dan bocoran data. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya analisis tren menyeluruh dan aktual. Kekurangannya tidak ada hasil empiris. Kesimpulan dari jurnal ini diperlukan peningkatan kesadaran pengguna dan penguatan sistem keamanan. Saran untuk jurnal ini perlu riset lanjutan dengan studi kasus dan model keamanan terapan. Jurnal selanjutnya yaitu pemanfaatan cloud computing dalam pengembangan bisnis. Untuk jurnalnya ini yang ditulis oleh Anik Andriani tahun 2013. Sumber Jurnal PKM TIK Vol 2 nomor 3 tahun 2025. Ringkasan dari jurnal ini yaitu studi literatur tentang pemanfaatan cloud computing dalam pengembangan bisnis. Hasil menunjukkan bahwa cloud computing menurunkan biaya TI dan meningkatkan fleksibilitas serta kapasitas bisnis. Kekurangan dan kelebihan jurnal ini yaitu kelebihannya relevan untuk UKM dan bisnis digital. Kekurangannya belum ada simulasi atau data implementasi aktual. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu cloud membantu bisnis lebih adaptif dan biaya rendah. Saran untuk jurnal ini perlu riset lebih lanjut tentang dampak ekonominya pada bisnis kecil. Jurnal selanjutnya yaitu pemanfaatan cloud computing dalam implementasi keterbukaan informasi di badan publik pemerintah. Untuk jurnalnya ini yang ditulis oleh Nugroho Warpan Sasongko Hadi Winarno tahun 2021.
Sumber Jurnal Teknologi Informasi Vol 10 tahun 1 nomor 1 tahun 2021. Ringkasan dari jurnal ini yaitu kajian literatur yang telah peraturan terkait pemanfaatan cloud untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Hasil menunjukkan cloud membantu mempercepat dan mengefisiensikan layanan informasi publik. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya relevan dengan kebijakan e-government. Untuk kekurangan, tidak membahas aspek keamanan data publik secara detail. Kesimpulannya yaitu cloud dapat memperkuat tata kelola pemerintah yang baik. Saran untuk jurnal ini, pemerintah perlu kebijakan cloud nasional yang aman dan transparan. Jurnal selanjutnya yaitu implementasi data center untuk penempatan host server berbasis private cloud computing. Untuk jurnalnya ini. Yang ditulis oleh Yugo Arfianto, Ade Henry Hendrawan tahun 2019. Sumber Jurnal Teknik Informatika nomor 7 Vol 7 nomor 1 tahun 2019. Ringkasan jurnal ini yaitu menggunakan metode NDLC untuk membangun data center berbasis private cloud di kampus UIK. Hasil dari jurnal ini yaitu efisiensi server meningkat dan penghematan biaya tercapai. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya implementasi nyata dengan uji usability, kekurangannya terbatas hanya di lingkungan kampus UIK. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu implementasi cloud efektif untuk infrastruktur kampus. Saran untuk jurnal ini pengembangan keamanan dan pemantauan sistem perlu diperkuat. Jurnal selanjutnya yaitu penerapan teknologi cloud computing pada katalog produk di Balatkop, Jawa Barat. Untuk jurnalnya ini. Yang ditulis oleh Hendriansyah Ginanjar, Angga Setiadi tahun 2020. Sumbernya Jurnal Komputer Vol 9 nomor 1 tahun 2020. Ringkasan dari jurnal ini yaitu penelitian membangun sistem e-katalog UMKM berbasis cloud. Metode ini menganalisis sistem dan mendesain arsitektur cloud digunakan. Hasil dari jurnal ini yaitu cloud mempermudah manajemen data dan promosi produk. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya menggunakan 3 model layanan cloud secara integratif. Kelemahannya belum ada evaluasi performa sistem. Kesimpulan dari jurnal ini, cloud mendukung digitalisasi bisnis kecil menengah. Saran untuk jurnal ini yaitu pelatihan bagi pelaku UMKM untuk pemanfaatan cloud lebih optimal. Untuk jurnal selanjutnya yaitu perancangan dan implementasi private cloud storage dengan own cloud pada jaringan lokal menggunakan VirtualBox. Jurnalnya ini. Yang ditulis oleh Andi Setiadi Manalu, Sahat Sitanggang tahun 2019. Sumber Journal of Computer Network and High Performance Computing Vol 1 nomor 2 tahun 2019. Ringkasan penelitian ini yaitu merancang cloud storage privat menggunakan OnCloud di jaringan lokal kampus. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen dan implementasi sistem dengan VirtualBox dan Ubuntu server. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem berjalan baik dan efisien. Kekurangan dan kelebihan jurnal ini yaitu kelebihannya implementasi teknis lengkap dan teruji. Kelemahannya stabilitas sistem belum diuji untuk jaringan besar. Kesimpulan untuk jurnal ini, cloud lokal menjadi solusi pengganti media fisik yang rentan rusak.
Saran untuk jurnal ini yaitu perlu pengembangan integrasi eksternal dan uji keamanan lebih lanjut. Untuk jurnal terakhir yang saya review yaitu Cloud Computing, solusi efektif untuk pengolahan data di era digital. Untuk jurnalnya ini yang ditulis oleh Muhammad Nur Aslam, Abu Hasan Al-Ansori, Maulana Izaki tahun 2025. Sumber jurnal ini yaitu Jurnal Batirsi Vol 8 nomor 2 Januari 2025. Ringkasan dari jurnal ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif tentang penerapan cloud computing di berbagai sektor seperti manufaktur dan pendidikan. Hasil dari jurnal ini yaitu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas, namun masih menghadapi tantangan keamanan data. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini yaitu kelebihannya kajian komprehensif mencakup model SAS, PAAS, dan IaaS. Kekurangannya yaitu belum ada uji empiris implementasi. Kesimpulan, cloud adalah solusi efektif untuk transformasi digital, tetapi perlu penguatan keamanan. Saran untuk jurnal ini yaitu perlu pengujian kinerja dan keamanan pada studi kasus nyata. Sekian review jurnal dari saya. Yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.